Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Firman-Nya berkata demikian, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalami mujizat dari Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita puji dan kita sembah di dalam Yesus Kristus dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau mujizatnya pernah Dia buat beberapa ribu tahun yang lalu, maka mujizat itu pun masih berlaku sampai sekarang ini. Dan bagaimana kita bisa mengalami mujizat dari Tuhan? Kita belajar dari Hizkia, bagaimana dia sudah divonis dengan kematian oleh karena sakit dan akan mati, tapi dia bergumul kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan melakukan mujizat kepada Hizkia, dan akhirnya Tuhan memperpanjang umurnya sampai 15 tahun. Apa yang dilakukan oleh Hizkia, apa yang dibuat oleh Hizkia, sehingga dia mengalami mujizat dari Tuhan, itu yang akan kita selidiki bersama di hari ini. Yang pertama, perhatikan dalam ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Hidup dengan setia. Hal yang pertama yang dituntut dari Tuhan bagi kita supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan seperti yang dialami oleh Hizkia adalah hidup dengan setia. Mari kita belajar hidup dengan setia. Kita setia mengikut Tuhan, kita setia menyembah Tuhan, kita setia memuliakan Tuhan, sehingga sekali kita menyembah Dia, kita tetap akan menyembah Dia. Sekali kita menjadi pengikut Yesus seterusnya dan selamanya, kita tetap menjadi pengikut Yesus, kita setia menunaikan segala tugas dan tanggung jawab kita, maka saya percaya itu bisa mendatangkan mujizat dari Tuhan bagi saudara dan saya. Seperti Hizkia yang hidup dengan setia, maka sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar juga untuk menjalani hidup ini dengan setia. Yang kedua, dalam ayat selanjutnya, telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Hal yang kedua supaya kita mengalami mujizat dari Tuhan seperti yang dialami oleh Hizkia, mari kita belajar supaya kita hidup dengan tulus hati seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Tulus. Tulus hati artinya bahwa kita tidak punya hati yang bengkok. Kita tidak punya niat-niat yang lain. Kita tidak ada maksud-maksud yang lain. Kita tidak punya istilah orang udang di balik batu. Kita tulus saja, kita melayani Tuhan, kita tulus. Dengan hati melayani Tuhan, kita melaksanakan tanggung jawab kita, kita tulus. Tanpa ada maksud-maksud yang lain, yang terselubung, yang tersembunyi. Kita tulus, kita menyembah Tuhan dengan tulus. Kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus. Kita melaksanakan apa saja tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kita belajar tulus melakukannya.
tanpa ada niat-niat yang lain, tanpa ada tujuan-tujuan yang lain, tanpa ada maksud-maksud yang lain, tanpa ada rencana-rencana yang lain. Karena Tuhan itu menilai hati kita. Jadi kita belajar, mari kita jadi orang yang tulus hati dalam melaksanakan segala hal dalam hidup kita, termasuk ketika kita melayani Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Tuhan. Semua dengan ketulusan, tanpa ada maksud-maksud ataupun rencana-rencana yang lain. Yang ketiga, yang kita amati dari Hizkia yang mengalami mujizat dari Tuhan, masih dalam ayat 3 bagian terakhir, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi hal yang ketiga untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita belajar dari pengalaman Hizkia adalah hidup dengan melakukan yang baik di mata Tuhan. Jangan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita belajar untuk dalam hidup ini kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Kepada sesama kita, kita melakukan hal yang baik. Jangan berbuat curang, jangan berbuat kejahatan, jangan merencanakan hal-hal pun yang menyusahkan orang, yang menyakiti orang. Tapi sebagai umat kita belajar untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Karena Tuhan selalu menilai kita, terus mengevaluasi diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Jadi hal yang ketiga kita belajar hidup dengan melakukan yang baik di mata Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia, maka niscaya kita akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Karena kita selalu berbuat yang baik di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hati Tuhan tertarik untuk melakukan mujizat dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami mujizat dari Tuhan. Kami belajar dari Hizkia. Dia hidup dengan setia, hidup dengan tulus hati, hidup dengan melakukan yang baik di mata Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.